Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hadis pahala mengajar, menyusun, menulis, dan meriwayatkan ilmu. Ada beberapa hadis yang akan disampaikan tentang keutamaan atau pahala orang-orang yang mengajar, menulis, menyusun maupun menyampaikan ilmu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya di antara amal dan kebaikan seorang mukmin yang akan menjumpainya setelah kematian adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak yang soleh yang ia tinggalkan, mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangun untuk ibnu sabil, sungai yang dibuatkan saluran airnya, sedekah dari harta yang ia dapatkan baik di waktu sehat maupun di waktu sakit. Itulah hal-hal yang akan menjumpainya setelah kematiannya. Jadi kata Rasulullah itu ada beberapa amalan-amalan yang bermanfaat setelah kematian seseorang, yaitu ilmu yang diajarkan, yang kedua anak soleh yang ia tinggalkan, yang ketiga sedekah mushaf Al-Quran, yang keempat membangun masjid, yang kelima membangun rumah untuk disinggahi oleh orang banyak, orang dalam perjalanan, sungai yang dibuat saluran atau ke irigasi, kemudian bersedekah dengan hartanya. Itulah yang akan menjumpainya di kala kematiannya atau kematian seseorang. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyatakan, ada dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal terputuslah semua amal kecuali sodakotin jariyatin atau ilmi yang tafaubi, ilmu yang bermanfaat, walidin soleh yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 hal yang tidak terputus amalnya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakannya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka baginya pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengamalkannya. Jadi ketika seseorang mengamalkan sesuatu, maka orang yang mengajarkan akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa yang menyuruh kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Hal ini tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Siapa yang menyuruh kepada kesesatan, maka dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Hal itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi ketika kita mengamalkan kebaikan, memberikan suatu kebaikan kepada orang lain dan dilakukan oleh orang lain, maka kita dapat pahala sama pahalanya dengan orang tersebut tanpa menguranginya.
Sebaliknya jika kita mengajak kepada keburukan, memberi contoh kepada keburukan dan diikuti orang lain, maka kita juga mendapatkan dosanya atau mendapatkan dosa yang mengalir begitu ya. Tentunya ini sangat berbahaya ketika kita membuat sesuatu status yang mengajak kepada keburukan dan diikuti orang. Dan itu jika dilakukan orang terus-menerus, maka kita akan mendapatkan dosanya, akan mendapatkan dosa yang mengalir dari orang tersebut karena melakukan perbuatan atas perintah kita ataupun karena mencontoh kita. Maka berhati-hatilah. Maka yang selamat adalah kita mengajak kebaikan kepada kebaikan, memberi contoh yang baik, dan jika ditiru orang, maka kita akan mendapat pahala yang mengalir. Barangkali beberapa hadis tentang keutamaan ilmu mengajarkannya dan ilmu yang bermanfaat serta pahala dari perbuatan-perbuatan yang baik akan terus mengalir. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk selalu berbuat yang terbaik agar kita di alam kubur dapat menikmati perbuatan baik yang kita lakukan, baik itu bersedekah Al-Quran, menyumbang Al-Quran, membangun masjid, membuat irigasi saluran air, mempunyai anak yang soleh, mengajarkan ilmu, mencontohkan kebaikan. Mudah-mudahan itu akan diberi balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.